Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan muliakan Ustadz Joni Hendra yang alhamdulillah telah bergabung dengan kita, dan juga rekan-rekan alumni SMA 13 tahun 93 Ustadz, yang dulu Ustadz pernah istilahnya berikan ilmu kepada kami ketika di Tanjung Priok. Jadi ini memang forum silaturahim kami teman-teman seangkatan dulu sempat menuntut ilmu di SMA, dan alhamdulillah Allah kuatkan tali silaturahim di antara kami sehingga hingga saat ini kami secara rutin masih bersilaturahim sekaligus menuntut ilmu. Dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas izin dan ridhonya kita ketemu kembali pada pagi hari ini, walaupun secara online. Memang Allah tunjukkan peradaban baru di tengah ujian COVID ini, di mana-mana kita menemukan silaturahim maupun kajian secara online. Yang ini tiba-tiba mewabah juga di tengah-tengah COVID ini. Mungkin Allah memberikan hikmah kepada kita untuk sering-sering bersilaturahim, tidak lupa menuntut ilmu meskipun di tengah keterbatasan tatap muka. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya dapat mengikuti apa yang beliau risalahkan kepada kita dan mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan, untuk kajian pada hari ini waktu kita terbatas, maksimum sampai dengan zuhur, sehingga nanti di tengah kajian disampaikan oleh Ustadz Joni Hendra, silahkan yang pengen melakukan pendalaman di chat, diketik di chat bisa, ataupun nanti juga secara lisan disampaikan langsung setelah penyampaian materi oleh Ustadz. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Joni Hendra, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya kepada kami semua. Falyatafadhol mazkura, Ustadz. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita senantiasa bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah pada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam kita,
nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta kemudahan-kemudahan. Dengan karunia Allah ini, sehingga sampailah kita pada hari ke-10 dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dari puasanya sampai amalan-amalan penunjangnya selama Ramadan, kita berharap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi akhir zaman, Nabi kita uswah hasanah umat manusia ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari ini sudah hari ke-10 dari Ramadan kita. Dan saya juga tadi kaget sebetulnya, ternyata saya pernah berjumpa dengan Bapak juga, dan sebagian ibu-ibu juga. Saya lupa tahunnya dulu, memang pernah ada kajian waktu itu Pak Budi mengajak saya untuk bersilaturahim dengan kawan-kawan tahun 93 ya SMA-nya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahim kembali. Ini terasa dekat. Silaturahim ini terasa dekat dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berjarak atau berjauhan tempat memang jauh, tapi karena ada satu hal yang sama, visi misi yang sama, kedekatan hati, ya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi dekat terasa. Termasuk dalam kondisi seperti ini, walaupun tidak bertemu muka, semuanya bisa hadir. Berapa orang kira-kira yang hadir nih Pak Nugroho? Kalau banyak yang hadir melalui Zoom saat ini yang sudah join 19 Ustadz. Namun ada juga yang mengikuti live melalui Facebook. Jadi ada dua channel, melalui Zoom ataupun Facebook yang kita streaming juga Ustadz. Masya Allah. Baik. Ahlan wa sahlan untuk semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini melatih kita sebetulnya. Puasa melatih kita untuk apa? Untuk jujur. Sesuai dengan tema yang diangkat, kita berusaha menjaga kejujuran dalam setiap saat. Ramadan ini, puasa kita di bulan Ramadan ini memang melatih kita untuk menjadi seseorang yang memiliki sifat jujur. Bagaimana caranya? Ramadan insya Allah dapat melatih kita jika kita melakukan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lakukan dengan benar, dengan keimanan dan ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, plusnya apa? Diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bapak Ibu, sebelum saya mengupas kejujuran dengan Ramadan, apa hubungannya? Saya ingin sampaikan, ingin membahas juga makna hadis yang sangat populer di Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ada juga amalan yang lain yakni qiyamul lail tarawih. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya apa? Pertama, hadis tentang puasa. Barang siapa yang berpuasa
dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Allahu Akbar. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Selama 11 bulan yang lalu kita mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kelalaian, dosa. Ketemu dengan bulan Ramadan, pertemukan kita, diberi kesempatan oleh Allah agar kita bersih dari dosa-dosanya. Kata Rasulullah, makna puasa dengan iman. Ini perlu kita perjelas. Apa makna puasa dengan iman? Man shoma Ramadhana imanan. Puasa dengan iman itu mencakup dua. Maknanya apa? Puasa dengan iman itu seseorang melakukan ibadah puasa, ya semuanya dilakukan karena senang hati, dengan senang hati, dengan penuh gembira, ya tidak ada tekanan, tidak ada merasakan beban sedikit pun untuk menjalankan ibadah puasa dengan senang hati. Itulah puasa dengan iman. Ketika seseorang berpuasa, kemudian banyak malas-malasannya, kemudian puasa dijadikan alasan, nah ini berarti tidak dengan iman puasanya. Puasa dengan iman itu, dia akan terlihat dalam kesehariannya, semangat dalam menjalankan aktivitas. Tidak menjadi alasan, tidak menjadi penghalang. Senang hati, dari awal sejak menahan, imsaknya itu subuh sampai maghrib, dia tetap bertahan. Semangat, senang hati dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Itu makna puasa dengan iman yang pertama. Makna yang kedua adalah puasa dengan iman dia lakukan hanya mencari ridha Allah. Tidak ada motivasi lain selain ridha Allah. Ada sebagian orang yang dia berpuasa kemudian mungkin niatnya terbesit untuk manusia. Ketika dia sedang baca Al-Quran, kemudian direkam. Atau diambil fotonya. Kemudian di-share. Dibagikan. Buat dalam status. Ini bukan karena Allah. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena Allah. Jangan karena yang lain. Ada juga sebagian orang yang berpuasa itu motifnya adalah biar lebih sehat. Katanya kalau puasa itu sehat, bikin sehat. Yalah puasa agar nanti sehat. Nah, ini bukan karena Allah lagi. Memang itu sudah terujikan. Orang yang puasa itu akan jadi lebih sehat. Tapi jangan sampai niat kita adalah untuk sehat. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Puasa dengan iman maknanya ada dua. Sekarang puasa dengan ihtisaban. Nah, insya Allah kalau sudah tergabung puasa dengan iman dan ihtisaban, mudah-mudahan betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti begitu selesai Ramadan, seperti bayi, seperti anak yang baru lahir, yang tidak punya dosa. Puasa dengan ihtisaban. Apa makna puasa dengan ihtisaban? Puasa dengan ihtisaban maknanya juga kurang lebih ada dua. Pertama adalah hendaklah melakukan puasa dengan ilmu. Ilmu, cari ilmunya, baca hukum-hukum, masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya selama Ramadan. Ini harus diupayakan. Ilmu dulu. Bukan hanya ibadah puasa yang harus dengan ilmu. Sehingga nanti akan bernilai di sisi Allah. Seluruh amal ibadah harus dengan ilmu. Harus dibangun dengan ilmu yang benar, yang jelas dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita sudah lakukan karena Allah, cari ridha Allah, kemudian dengan ilmu yang benar, insya Allah akan diampuni dosa kita. Kemudian makna yang kedua dari ihtisaban adalah melakukan ibadah puasa itu dengan optimal, dengan maksimal, tidak dengan setengah hati.
Dari awal Ramadan dilakukan dengan semangat, ya, terus sampai akhir Ramadan. Ada sebagian orang semangat Ramadan itu cuma pada minggu pertama. Ada. Pada minggu kedua sudah mulai menurun sampai akhir Ramadan tinggal ya tersisa apa yang ada pada dirinya. Semangat sudah mulai hilang. Dia sudah mulai memikirkan bagaimana nanti setelah Ramadan, yaitu Syawalnya. Hendaknya kalau kita mau lakukan puasa dengan benar dan ihtisaban, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semuanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jelaskan hubungan antara puasa dengan kejujuran. Hendaklah kita berlaku jujur dalam setiap saat di mana saja. Ini Ramadan melatih kita. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Kemudian secara istilah puasa itu apa? Menahan diri, ya kan, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, berupa makan, minum, dan perkara-perkara yang lainnya yang membuat puasa kita jadi batal, jadi rusak. Ini harus dijaga sejak terbit fajar, sejak subuh sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Inilah puasa. Selama kita berpuasa, ini kan kita menahan. Menahan semua, ini ditahan. Dilakukan kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita sedang berpuasa, ya kan? Ketika kita puasa itu, nggak ada yang berani untuk membatalkan puasanya. Walaupun berada dalam kesendiriannya. Di rumah tidak ada orang lain, nggak ada yang berani. Karena dia takut. Karena dia merasa di situ ada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mendengar. Melihat apa yang dilakukan oleh hamba, mendengar apa yang terjadi. Tidak ada yang terlewat satupun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggak ada yang berani merusak, membatalkan puasa. Artinya apa? Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika orang itu sedang puasa, dia merasa akan adanya apa? Muraqabah atau hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan Allah itu hadir dekat dengan dia. Sehingga nggak berani merusak, membatalkan puasanya. Dari situ kemudian dia berusaha menjaga amal puasanya. Dia jaga terus sampai datang waktu maghrib. Kalau misalnya ada yang berani, berarti sudah nggak dikatakan berpuasa. Ada yang berani membatalkan. Ini nggak puasa. Dan dia harus qadha nantinya. Dan kalau menyengaja tentu dia dosa. Ada ancaman. Ancaman dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bagi orang yang beragama Islam, kemudian dia menyengaja membatalkan puasanya, bagaimana hukumannya? Rasulullah pernah sampaikan dalam hadis tentang seseorang yang disiksa di neraka. Seseorang yang disiksa di neraka dengan cara kaki diangkat di atas, diikat kakinya, kemudian di bawah kepalanya, lidah itu terjulur. Lidah terjulur, darah mengalir. Sambil berteriak minta tolong. Ketika Rasul melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa yang disiksa dengan cara seperti itu? Lalu dijawab, dia adalah orang yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari Ramadan. Wal'iyadzubillah. Semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Pada saat berkumur sedang puasa boleh. Nggak ada yang berani disisakan setetes air kemudian untuk ditelan, masukkan ke dalam rongkongannya. Nggak ada yang berani. Padahal nggak ada yang tahu tuh.
ketika disisakan setetes air habis wudu, ya kan, untuk ditelan. Nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi yang tahu itu antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengatakan puasa itu adalah ibadah sirriyah. Ibadah yang dilakukan dengan apa? Sir. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh, ibadah sholat. Ibadah sholat, kita sholat itu terlihat. Kita melakukan gerakan takbir, terlihat. Ruku terlihat, sujud terlihat. Sampai salam terlihat semuanya, amalan itu. Kemudian zakat. Zakat terlihat. Ada sesuatu yang kita keluarkan. Kita berikan, serahkan kepada mustahiknya. Terlihat. Haji juga demikian. Terlihat amalannya. Melakukan manasik, tuntunan-tuntunan yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini semuanya terlihat. Jahriyah semua itu. Berbeda dengan puasa. Puasa itu adalah ibadah yang sifatnya sirriyah. Sirriyah. Tersembunyi. Tertutup. Tapi bagi Allah nggak ada yang tertutup. Allah melihat, Allah mengetahuinya. Orang yang berpuasa dengan benar, orang yang berpuasa dengan iman, dengan ihtisaban, selain dia diampuni dosanya, dia akan terlatih memiliki jiwa yang jujur. Ya, karakter nantinya terbentuk dari situ. Selepas Ramadan, maka dia akan menjadi muslim yang jujur. Karena selama 1 bulan penuh, dia sudah membiasakan untuk menahan karena Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah, ya kan? Itu semua dilakukan karena Allah, tidak karena yang lain. Kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah juga karena Allah. Dia takut kalau melakukan suatu pelanggaran dosa, itu akan mengakibatkan ibadahnya jadi rusak. Allah lihat. Allah Al-Basir, maha melihat. Allah As-Sami', maha mendengar. Semuanya. Allah Al-Alim, maha mengetahui. Dari sinilah Ramadan sebenarnya mengantarkan kita, dapat mendidik kita menjadi orang yang jujur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, banyak sekali kata-kata as-siddiq, jujur itu banyak sekali terulang di dalam Al-Quran dengan macam-macam turunannya. Siddiq itu kalau nggak salah terulang sampai 145 kali kata as-siddiq. Sadaqah, sadiqun, sadiqin, as-siddiq. Banyak kata-kata siddiq itu. Banyak sekali terulang di Al-Quran. Ada 2 ayat yang akan saya angkat. Pertama, ada dalam surat At-Taubah, ayat 119. At-Taubah, ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur atau bersama orang-orang yang benar. Dalam ayat ini, ayat 119 dari surah At-Taubah, Allah memanggil secara khusus. Allah istimewakan orang-orang beriman dengan panggilan khususnya. Wahai orang-orang yang beriman. Apa yang Allah perintahkan? Ketika orang-orang beriman dipanggil oleh Allah. Ittaqullah. Pertama yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman adalah takwa kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena itu modal utama. Modal keselamatan, kebahagiaan orang di dunia dan di akhirat. Takwa. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, insya Allah, dia akan bahagia, dia akan terlepas dari berbagai kesulitannya, masalahnya. Karena itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, selalu dibantu.
Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, punya persoalan yang sulit, sesulit apapun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini sebetulnya ada hubungannya dengan kisah tiga orang sahabat yang tertinggal, tidak ikut dalam perang Tabuk waktu itu. Nanti akan kita bahas juga sedikit bagaimana tiga orang sahabat ini yang tidak ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang yang besar menghadapi Romawi waktu itu. Dan memang ini ujian yang sangat berat ketika itu. Ada tiga orang yang tertinggal, tidak ikut. Kemudian dalam ketertinggalannya itu dia merasakan penyesalan, merasa bersalah sampai setelah Rasulullah SAW kembali dari Tabuk, pulang, kemudian Rasulullah mampir di masjid biasa, ini yang biasa dilakukan Nabi SAW setiap pulang safar apa saja, terutama safar yang jauh. Rasul mampir sebelum masuk ke daerahnya, mampir ke masjid, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah, maka orang-orang pada menghampiri Nabi. Pertama kali yang menghampiri adalah orang-orang munafik yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Orang-orang munafik dengan berbagai macam alasan yang diajukan kepada Nabi SAW, disampaikan bahwa ini dan itu, semuanya disampaikan. Kemudian baru sampai saatnya giliran tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat itu yang pertama adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Tiga orang sahabat. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Ini tiga sahabat. Ketika Nabi pulang dari Tabuk, Ka'ab bin Malik datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Ka'ab bin Malik sudah merasakan bakal diberikan ceramah yang macam-macam atau nasihat-nasihat untuk beliau. Ternyata pertama kali yang ditanyakan oleh Nabi kepada Ka'ab bin Malik, ma khallafak alam takun qad istarita Zuhra, yang artinya apa yang menyebabkan kamu tidak berangkat perang? Bukankah engkau telah memiliki tunggangan, telah membeli kendaraan? Artinya untuk berangkat itu bisa. Rasulullah SAW tahu keadaan Ka'ab bin Malik sebenarnya. Dia punya kendaraan, punya tunggangan untuk berangkat. Cuma masalahnya adalah waktu pemberangkatan itu, pemberangkatan perang Tabuk, nanti aja. Jadi tidak segera menyiapkan diri. Nanti aja, saya juga bisa kok, nanti. Pas pada saat mulai berangkat, dia berpikir besok aja, bisa, nanti akan menyusul. Sampai pada hari berikutnya, ya inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berangkat. Dia merasakan nggak nyaman karena tertinggal tadi dari pasukan perang hendak berangkat ke Tabuk. Ketika itu Rasul tampak dengan wajah yang tidak suka apa yang dilakukan, yang dipilih oleh Ka'ab bin Malik. Tapi walaupun demikian, Ka'ab bin Malik itu jujur. Dia tidak menyampaikan alasan-alasan. Karena kejujurannya, terus apa kata Rasulullah SAW? Amma hadha faqad sadaq. Fakum hatta yaqdiyallahu fiik. Yang artinya, adapun orang ini, maka telah berkata jujur. Fakum, maka pergilah. Ka'ab, pergi. Pergilah kamu. Hatta yaqdiyallahu fiik. Sampai Allah memutuskan persoalanmu. Nabi
Dia merasakan nggak senang melihat apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik karena ketertinggalannya itu. Dia jujur sampai Rasul mengatakan, "Amma hadza faqad shadaqa." Orang ini jujur. "Amma hadza faqad shadaq." Maka sekarang udahlah, pergi kamu. Pergi. Nah, Ka'ab bin Malik pergi. Dan ini menjadi siksaan buat Ka'ab bin Malik. Menjadi siksaan. Karena beberapa hari lamanya Ka'ab bin Malik ini diisolasi. Jadi orang-orang tidak lagi bertegur sapa dengannya. Orang-orang yang ramah tadinya dengan Ka'ab bin Malik itu diam, tidak bertegur sapa. Sampai-sampai pada hari ke-40-nya, karena kurang lebih masa isolasinya itu tidak diajak untuk ngobrol itu sampai 50 hari kurang lebih. Pada hari ke-40-nya itu sampai Rasul memerintahkan, mengirimkan utusan kepada Ka'ab bin Malik untuk apa? Untuk memisahkan istrinya. Jadi sampai istrinya pun juga nggak boleh untuk berbicara dengannya. Sampai seperti itu. Sehingga ada ayat yang turun tentang 3 orang sahabat ini, bahwa bumi yang begitu luas, yang terbentang luas, lebar, itu terasa sempit. Terasa pintu itu tertutup semuanya. Ini yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Maka ketika datang utusan dari Rasulullah kepada Ka'ab untuk memisahkan istrinya, maka itu dilakukan. Dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Ada yang bertanya, artinya ketika Ka'ab menanyakan, apakah harus ceraikan istri? Tidak diceraikan. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan Ka'ab untuk menceraikan istrinya, tapi perintahnya adalah pisahkan. Maka ketika sudah jelas beritanya dari Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik pun menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Demikian pula yang terjadi pada Hilal bin Umayyah. Sahabat yang kedua, Hilal bin Umayyah. Mendapatkan utusan juga dari Rasulullah SAW untuk memisahkan istrinya. Memisahkan di sini bukan berarti cerai. Tapi istri Hilal bin Umayyah, dia sedikit merasakan berat. Karena dia merasa dan dia tahu betul siapa suaminya, Hilal bin Umayyah. Sejak ketertinggalan Hilal bin Umayyah ini, dia itu selalu mengurung diri di rumah dan banyak nangis, menyesal. Berbeda dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik masih keluar rumah, masih sholat berjamaah. Tapi Hilal bin Umayyah, karena memang usianya sudah sepuh sekali, banyak di rumah mengurung diri. Istri Hilal bin Umayyah lalu bertanya, bagaimana ini? Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu sudah sepuh. Sudah sepuh. Dan dia banyak menangis. Apakah saya akan tinggalkan dia sendirian? Nggak akan mampu dia. Maka Rasulullah SAW memperbolehkan istri Hilal bin Umayyah berada di rumahnya. Tapi dilarang untuk berdekatan. Diisolasi, betul. Kemudian cerita Murarah bin Rabi' juga seperti itu. Juga banyak di rumah. Nah, jadi ayat yang kita bahas hari ini, surat At-Taubah ayat 119, ini berkaitan dengan 3 orang sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk, kemudian karena kejujurannya sampai Allah Subhanahu wa taala setelah 50 hari menurunkan kabar gembira kepadanya tentang taubat mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kejujuran. Disebutkan dalam hadis bahwa Ka'ab bin Malik setelah mendapatkan kabar gembira akan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosanya, kesalahannya. Ketika tidak ikut dalam perang Tabuk itu, apa kata Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk syukurnya, ya Rasulullah, saya bersyukur setelah mendengarkan kabar ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebagai bentuk syukur saya adalah semua harta saya sedekahkan di jalan Allah. Kata Ka'ab bin Malik kepada Rasul, semua harta saya sedekahkan semuanya di jalan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW ketika Ka'ab bin Malik datang ingin menyerahkan semua hartanya? Kata Rasulullah, amsik alaika ba'da malik fahuwa khairul lak. Amsik alaika ba'da malik fahuwa khairul lak. Artinya, tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu. Jadi, jangan semuanya, tahan. Sebagai syukur, nggak apa-apa untuk melakukan infak sedekah, tapi jangan sampai itu akan membuat kita susah. Rasulullah tahu bagaimana keadaannya. Makanya Rasul mengatakan, amsik alaika ba'da malik fahuwa khairul lak. Tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tentang 3 orang sahabat yang tertinggal. Kemudian Allah kaitkan setelah itu dengan perintah takwa, kemudian bersikap jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian ada lagi ayat dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab tadi yang sudah saya sampaikan dalam muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini semakna bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman. Kemudian diperintah apa? Perintah takwa. Jadi memang takwa itu penting. Itulah modal hidup kita. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, takwa. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang jujur. Dengan perkataan yang benar. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan perbaiki amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh telah beruntung dengan keberuntungan yang luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, bertakwa, ya, akan terlihat tanda-tanda ketakwaannya adalah dia jujur. Jujur. Jujur dengan siapa? Hablum minallah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak akan berbohong. Dia jujur. Kemudian dengan siapa? Dengan minan nas. Jadi hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal. Dia akan berusaha untuk jujur. Itulah indikasi ketakwaan seseorang. Orang yang beriman, bertakwa, insya Allah, dia akan jujur. Kejujuran ini tampak dari dirinya. Ketika dalam berbicara, ketika dalam berbuat. Jadi tidak hanya dalam berkata-kata. Dalam tindakan pun juga terlihat jujur. Kita ambil contoh, karena kita sedang berpuasa hari ini, puasa. Kita lakukan karena Allah. Jujur kita. Kita nggak berani merusak amalan puasa kita. Kenapa? Karena kita merasakan Allah tuh sangat dekat dengan kita. Kita tuh merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak berani macam-macam. Takut pahala kita rusak. Ibadah puasa kita jadi sia-sia. Maka wajar Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia, ucapan yang berisi kebohongan, dan siapa yang tidak meninggalkan amalan yang sia-sia, yang sifatnya tidak ada kejujuran di situ, falaysa lillahi hajatun, maka Allah nggak butuh
Allah nggak butuh terhadap apa yang dilakukannya ketika puasa. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum. Allah nggak butuh. Lalu bagaimana nasibnya? Ya rugi, sia-sia. Orang yang berpuasa, kemudian tidak menjaga lisannya dari ucapan, tidak menjaga dari tindakannya, dari perkara-perkara yang Allah nggak suka, ya kalau itu nggak dijaga, maka Allah nggak butuh dengan amalan puasa kita. Maka benar, ada artikel atau tulisan yang kita sering baca. Ramadan melatih kejujuran. Ramadan melatih kejujuran. Itu sangat betul. Ramadan ini bulan untuk mentarbiah diri kita agar kita memiliki sifat jujur. Kalau misalnya selesai Ramadan dan orang itu bertahan, dia bisa melakukan amaliyah sebagaimana di Ramadan, insya Allah ini akan terlihat amalan puasanya dan karena kejujurannya dalam beribadah selama Ramadan, itu semua terlihat amalannya qabul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amalannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Jadi orang-orang yang kalau lepas Ramadan nanti dia masih bisa mempertahankan amaliyahnya. Contoh, dia ikutin dengan puasa sunnah. Kemudian sholat malamnya nggak pernah berhenti juga. Tilawatul Qur'annya, baca Qur'annya juga nggak pernah absen. Berusaha dibaca setiap hari. Kemudian infak sedekahnya juga diperhatikan. Zikir doanya juga diperbanyak selepas Ramadan nanti. Inilah hasilnya. Selama tarbiyah dalam Ramadan. Selama pendidikan di bulan Ramadan. Karena sudah dilatih untuk jujur. Sehingga benar apa yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah tentang puasa Ramadan itu. Ayat 183. Yang kita semua sudah banyak dengar. Ya, ayat itu sudah cukup populer. Apalagi di Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terakhirnya la'allakum tattaqun. Agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Tadi saya sampaikan. Tanda ketakwaan itu terlihat dalam hidup nyata. Dalam muamalahnya. Dia akan jujur. Dia akan berhati-hati dalam segala sesuatu. Ucapannya akan berhati-hati. Ya kan? Kemudian tindakannya pun juga dia akan berhati-hati. Dia nggak ingin melakukan amalan yang membuat Allah itu marah dan murka. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya terkait dengan kejujuran. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur. Alaikum bisidq. Jujurlah kalian. Karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Jadi orang yang jujur itu dia akan selamat. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan jujur itu bukan hanya akhirat. Dunia juga. Perhatikan Bapak Ibu. Orang yang jujur itu akan banyak temannya. Karena banyak temannya, linknya banyak. Sehingga nggak pernah menemukan kesulitan. Apapun persoalannya, dia menemukan jalan keluar. Karena dia orang yang jujur, punya banyak teman yang dapat membantu urusan-urusannya. Sebaliknya, orang yang nggak jujur, temannya sedikit, dan urusannya sulit untuk diuraikan. Karena terbatas. Jadi, orang yang jujur itu mendapatkan kebaikan tidak hanya untuk akhirat, tapi dunia. Itulah janji Allah dan Rasulnya. Makanya Rasul mengajak kita. Alaikum bisidqi.
Hendaklah kalian jujur, ucapan jujur, amalan jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Dia akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke surganya Allah. Allahumma semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjutan hadisnya, iyyakum wal kadzib. Jauhilah oleh kalian dusta, berbohong, karena memang lawannya jujur, bohong. Dusta termasuk. Iyyakum wal kadzib. Jauhilah dusta, jauhilah bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yukta indallahi kadzaban. Artinya, jauhilah oleh kalian berbohong itu. Karena berbohong itu akan mengantarkan orang pada keburukan. Kepada kecelakaan. Ilal fujur, kepada perbuatan durhaka, dosa yang lain. Dan memang bohong itu seperti kayak ada candu. Ketika sekali berbohong, maka dia akan lakukan kebohongan kedua nantinya. Karena di saat pertama berbohong, aman, selamat. Menurut dia, padahal Allah lihat, Allah tahu. Candu. Dan memang Allah biarkan. Terus berbohong. Sekali berbohong aman, dia akan lakukan pada kali kedua berbohong lagi. Kali ketiga berbohong. Terus. Sehingga Nabi katakan, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sampai orang itu dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, pembohong. Wal'iyazubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat orang-orang ini. Marilah kita bersikap jujur dalam setiap ucapan kita, dalam setiap amalan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur ini sangat diperhatikan oleh orang-orang dulu. Bukan hanya orang-orang yang sudah tersentuh hidayah mendapatkan nikmat iman dan Islam. Tidak hanya itu. Orang-orang yang belum kenal agama Islam pun, yang belum mendapatkan hidayah pun, mereka berusaha menjaga itu. Untuk tetap jujur dalam segala perbuatan, dalam segala ucapan. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, itu sudah mempraktikkan itu. Qablal bi'tsah wa ba'dal bi'tsah. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW sudah mempraktikkan jujur itu sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Dan orang-orang Jazirah Arab itu kenal betul dengan Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Semoga beliau memberikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat jujur. Sehingga orang-orang mengatakan apa? Sadiq al-amin. As-sadiqul amin. As-sadiqul amin. Sadiq. Dari kejujuran yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW, ada orang-orang yang tersentuh hatinya sehingga memeluk agama Islam karena dari kejujuran Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tahu. Bahkan cerita Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya, juga itu menjaga betul itu kejujuran. Khawatir kalau nggak jujur, dia takut akibat dari kebohongan itu dalam segala urusan. Pernah saya mendapatkan cerita tentang bagaimana Abu Sufyan dulu sebelum masuk Islamnya. Dia berusaha untuk menjaga kejujuran. Di dalam kisah disebutkan tentang pembesar-pembesar Quraisy waktu itu pernah mengundang, kemudian meminta berbicara. Maka ketika diajak Abu Sufyan untuk berbicara, dia mengatakan apa adanya. Apa motifnya?
Kenapa tidak berani berbohong? Karena Abu Sufyan ketika itu merasa, kalau berbohong tentu akibatnya fatal. Orang yang berbohong, benar. Orang yang berbohong itu akan merugikan dirinya. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi di dunianya, ya kan? Orang-orang sudah nggak peduli lagi dengan dia. Orang-orang mengabaikannya. Itu karena nggak ada kejujuran. Orang yang pembohong itu akan diabaikan orang, akan ditinggalkan orang. Ya kan? Akan dibiarkan, apapun caranya. Pernah dengar cerita dulu di Jazirah Arab itu, antara si pengembala, ada pengembala kambing dengan orang-orang kampung. Ketika dia mengembalakan kambing, ya kan, dia mencoba untuk memainkan orang-orang dengan teriakannya, membuat supaya orang pada datang, tolong, tolong, tolong. Artinya ketika si pengembala ini dia membuat rekayasa bahwa dirinya sedang dalam keadaan bahaya, ada serigala yang datang. Maka orang-orang kampung pun datang. Begitu orang kampung datang, dia tertawa dengan asiknya dan gelinya. Ternyata itu cuma gurauan saja, berbohong. Pada kali kedua dilakukan lagi. Ya, orang yang datang tentu kecewa. Loh, kita dipermainkan. Pulang. Hari kedua dilakukan lagi dengan hal yang serupa. Pada kali ketiga, pengembala ini benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia didatangi oleh seekor serigala dan kambing-kambing yang digembalakannya dimakan. Dia minta tolong. Akhirnya orang-orang yang mendengarkan teriakan tolong, tolong itu diabaikan. Ini kisah sebetulnya. Bahwa orang yang berbohong itu akan merugikan dirinya. Dia nggak akan selamat. Dia akan rugi dunia akhirat. Sebaliknya orang yang jujur, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dia akan mendapatkan pertolongan-pertolongan di dunia, di akhirat. Di dunia, sebagai contoh, jujur. Suatu ketika, Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Umar ibn Khattab biasa melakukan patroli, keliling memantau bagaimana keadaan rakyatnya. Kemudian suatu ketika, Khalifah Umar mendapati ada pengembala. Ini juga pengembala ceritanya. Pengembala kambing. Umar mendekati pengembala itu, kemudian ditanyakan, apakah semua gembalaan ini, kambing-kambing ini punya kamu? Tidak, wahai tuan. Lalu siapa yang punya? Saya punya bos, saya punya tuan. Jadi ini yang memilikinya adalah tuan saya. Banyak sekali kambingnya. Iya. Terus, boleh nggak kalau 1 ekor kambing saya beli? Karena ini banyak kambingnya. Kemudian, apa jawaban si pengembala ini? Wahai tuan, seekor kambing walaupun dibeli, nanti kalau ketahuan bagaimana? Takut dia untuk berbohong dengan tuannya. Karena sekalipun 1 ekor, itu kan sudah berbohong. Umar tersentuh hatinya. Karena si pengembala ini nggak bisa diajak untuk melakukan satu kesalahan. Dia jujur, ini gembalaan punya tuan saya. Dan nggak boleh dijual, walaupun 1 ekor. Kata Umar tetap mengatakan, kan cuma 1 ekor, nggak akan ketahuan juga kok. Pengembala tetap nggak mau, karena itu bukan punya dia. Lalu, karena Umar merasa tersentuh hatinya atas kejujuran pengembala ini, Umar minta, ya sudah, kalau begitu, tolong antar saya ke rumah tuanmu. Diantarlah oleh pengembala ini dengan membawa kambing-kambing juga, sampai bertemu dengan tuannya. Ketika bertemu dengan tuannya, Khalifah Umar menanyakan, apa benar ini adalah pengembala kamu? Ya, dia budak saya. Dan ternyata Umar baru tahu dia adalah
budak, seorang budak yang dimiliki. Oh gitu. Kalau demikian, bolehkah saya membeli budak itu? Khalifah Umar ingin memerdekakan budak ini karena tersentuh dengan kejujurannya. Khalifah Umar senang dengan kepribadiannya. Apa kata tuan yang punya budak ini? Ya bolehlah. Kalau misalnya harga cocok. Ya namanya budak itu kan diperjualbelikan. Kemudian terjadi negosiasi harga, cocok, ya kan harganya. Akhirnya dibeli oleh Umar, budak tuannya ini. Kemudian itu berarti sudah terbebaslah seseorang ini pelarian dari budak. Senang seorang budak tadi, pengembala kambing tadi senang sekali. Karena dia sudah menjadi hur, menjadi merdeka. Lalu Khalifah Umar dengan orang yang merdeka ini berjalan pulang. Tapi sebelumnya Umar juga siapkan. Karena Khalifah Umar ketika itu sudah tanyakan bagaimana kalau saya beli beberapa ekor kambing. Untuk orang ini rencana Umar. Maka dijual oleh tuan ini beberapa ekor kambing. Jadi ketika itu Umar dengan orang yang sudah merdeka ini berjalan dengan beberapa ekor kambing. Dalam perjalanannya Umar mengatakan, wahai seseorang, sungguhnya kamu sudah merdeka, bukan budak lagi. Antal hur, kamu sudah merdeka. Jadi kamu bebas melakukan apa saja. Dan ini kambing beberapa ekor untuk kamu. Masya Allah. Inilah kebaikan dari orang yang jujur.